tampilan drama Jenderal Sudirman. Beri aplaus yang mulia untuk anak-anak RT 1. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan penjiwaku kepadamu rela ku beri. Pasca proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno. Indonesia tak sepenuhnya merdeka. Indonesia tak sepenuhnya terbebas dari penjajah. Minggu pagi 19 Desember 1948. Rakyat Yogyakarta sedang menikmati kehidupan yang indah. Kebahagiaan terpancar dari setiap keluarga. Sopan santun dan saling bertegur sapa tak luput dari harian warga Yogyakarta. Tiba-tiba serangan udara membombardir kota Yogyakarta. Belanda menjajah Indonesia dalam serangan
Hai pribumi, tidak sumpah itu kau menikmati kemerdekaan. Kamu tidak pantas menikmati kemerdekaan ini. Tolong! Tolong! Pak, ada yang minta tolong. Ayo, cepat kita bantu. Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Sudirman meminta restu kepada Soekarno untuk memimpin perang gerilya. Presiden, saya meminta restu untuk berangkat bergerilya. Jenderal, sudah saatnya kamu mementingkan dirimu sendiri. Kamu dalam keadaan sakit. Kenapa kamu harus memimpin perang? Yang sakit adalah Sudirman, namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Ia akan membela bangsa ini hingga titik penghabisan. Saya akan tetap memimpin gerilya dari Nguter. Baik, kalau memang itu telah menjadi tekadmu, silahkan kamu turun bersama prajurit untuk bergerilya dan jadikan ini menjadi gerilya semesta. Bersama beberapa anggota TNI, Sudirman memulai perang gerilya di sepanjang daerah pantai selatan Jawa. Noli! 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 Tandu ini untuk siapa? Sudah tentu, tandu ini untuk jenderal. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, siapapun bisa mendapatkan pengamanan jika keadaan genting dan gawat seperti ini. Lagi pula, tandu ini bukan untuk raja, tapi untuk orang sakit. Rombongan Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dan perbukitan. Kita mengelilingi medan santero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah, menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata paling ampuh melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata-senjata. Jenderal, kita sudah dikepung. Ayo, kita pergi, kita sembunyi. Di mana Sudirman? Pasukan Sudirman berhasil lolos. Sampainya di Kediri, rombongan Sudirman menemukan tempat persembunyian. Pada malam hari, Belanda mengepung persembunyian. Melihat persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi melakukan perlawanan dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah untuk menyerang. Jenderal, kita sudah dikepung. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini Sudirman, ini Sudirman. Di mana Sudirman? Ini dia orangnya. Bukan, ini cuman orang biasa yang sedang berdoa. Tidak mungkin jenderal seperti ini. Bohong kamu.
Jenderal, apakah Jenderal punya amalan sehingga Jenderal tetap bisa setenang ini walaupun dalam keadaan genting dan mencekam seperti ini? Jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak lepas dari bersuci. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, saya mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Jenderal Sudirman dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga ke Desa Sogo. Jenderal meminta beberapa TNI untuk ke Yogyakarta dengan membawa surat tentang strategi serangan umum 1 Maret. 7 Mei 1949, agresi militer berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Romroyen. Kemudian Sudirman kembali ke Yogyakarta lalu menemui Presiden Soekarno. Dimas, Presiden, saya serahkan pemerintahan militer ke pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Izinkan saya melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. terima kasih Dimas. Rakyat Yogyakarta pun kembali damai dan bahagia. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan, rakyat tak banyak yang tahu bahwa jenderalnya sedang sakit parah. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi masyarakat yang begitu mencintainya. Indonesia berduka. Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau menomorsatukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau dapat mengatur strategi, mengembangkan kekuatan dan persenjataan pasukan serta lawan. Selamat jalan, Jenderal. Selamat jalan, Jenderal. Semoga kita dapat meneruskan perjuanganmu. Sudirman, tentara, sikap Sudirman, dalam sakit tetap berjuang. Terima kasih Ayah Bunda telah menyaksikan drama persembahan kami. Drama ini terselenggara atas bimbingan Bunda Suci dan Bunda Penny. Kakak Malzaki dan Kakak Alia sebagai asisten sutradara, Abiyu sebagai Jenderal Sudirman, Vale sebagai Presiden Soekarno, Gani sebagai Kapten Ali, Evan sebagai pimpinan Belanda, Rashid, Artan, Ricky sebagai tentara Indonesia, Adriel sebagai tentara Belanda, Gilang sebagai pengkhianat, Marcella, Sekar sebagai pelajar, Rika, Naila, Kinan, Cinta sebagai warga, dan saya Anindya sebagai narator. Waduh, mengharukan sekali bukan? Terharu gak ini yang nonton? Sepertinya seorang jenderal kita
yang mau dibunuh oleh Belanda. Nah, ini tadi kan dramanya benar-benar menyangkut nasionalisme ya Kak. Nah, kira-kira ada pesan moralnya nggak ya? Ada nih, pesan moral yang disampaikan dari teater ini adalah Diponegoro mengajarkan kita bahwa ada guntur-gunturnya gitu ya. Kalau kita bersatu, kita akan punya kekuatan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kita belajar dari Diponegoro bahwa tidak ada pengaruhnya, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, itu gak ada artinya sama sekali. Jadi kalau kita bisa sama-sama bersatu, maka bangsa Indonesia juga semakin maju. Ini memasuki arti persatuan ya Kak? Betul banget. Oke.